Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 647. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berubah menjadi dewa api roh kuno yang liar. Teknik pengendalian apinya luar biasa. Selain itu, nyala api yang dia miliki adalah api kuno, dan dia telah memperoleh warisan pengendalian api di zaman kuno, dan dia sama sekali tidak takut. Dalam hal mengendalikan api, dia tidak takut kepada siapapun. Saat ini Sang Wukong merasakan jantung berdebar-debar. Dia merasakan nyala api ini bahkan dapat mengancamnya. Sangat buruk. Chen Xiao, Sang Wukong menatap Qin Chen dengan cemas. Hahaha, menarik. Tuan muda ini ingin melihat seberapa kuat teknik pengendalian apimu, kata Qin Chen. Dia tertawa. Qin Chen sama sekali tidak takut. Dia mengguncang sosoknya dan bergegas langsung ke ruang api itu, kemudian menghadapi api yang tak berujung. Qin Chen kemudian membuka mulutnya. Pusaran api yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan api itu langsung ditelan sekaligus oleh Qin Chen. Api yang berkobar, yang dapat membakar segalanya. Bahkan Master Alam Suci Bumi biasa seperti Sang Wukong tidak akan tahan. Tetapi begitu api itu memasuki tubuh Qin Chen, api yang mengerikan ini merasakan aura api iblis King Lian dan api es Yokong Bingyan. Di bawah penindasan api iblis King Lian dan api es Yokong Bingyan, api roh kuno yang liar itu mundur dan segera dijinakkan. Sebagian api roh kuno liar itu berubah menjadi aturan api murni, disempurnakan secara menyeluruh dan diintegrasikan ke dalam dua api langit Qin Chen. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa memurnikan api roh kuno liarku dengan begitu mudah dan menelannya? Tidak mungkin seorang master alam suci melarutkan api spiritual kuno liarku. Apa yang ada di tubuhmu? Master pengobatan kuno itu melotot, matanya hampir tidak percaya. Apakah ini api spiritual kunomu? Lihat nyala api pemuda ini. Api iblis King Lian, api es Yokong Bingyan, keluar, kata Qin Chen seraya menjentikan jarinya dan melancarkan serangan balik. Seketika api iblis King Lian dan api es Yokong Bingyan tiba-tiba melonjak keluar. Dua api, satu kiri dan satu kanan, itu berubah menjadi api panas dan api es. Satu yin dan satu yang, mewakili segala sesuatu di alam semesta, meliputi segala arah. Kekuatan jiwa Qin Chen yang kuat memacu dua api langit dan menekan segalanya. Dalam sekejap, master pengobatan kuno itu terbungkus. Api macam apa ini? Master pengobatan kuno itu terkejut. Mungkinkah itu api langit kuno? Begitu nyala api ini keluar, api roh kunonya yang liar bergetar dan napasnya tertahan. Sial, lelaki tua ini tidak percaya. Nyala api berubah menjadi roh. Master pengobatan kuno itu meraung dan berulang kali menggunakan api spiritual kuno. Tetapi dia tidak dapat menembus penindasan dua api langit Qin Chen. Dia menjubit tangannya dan kekuatan jiwanya melonjak. Api roh kuno liar itu berevolusi menjadi api Phoenix, naga api, dan nyala api dewa. Tetapi tidak peduli bagaimana dia berubah, api yin dan yang Qin Chen menekannya tidak bisa melawan. Pergi. Qin Chen tersenyum tipis dan segera semburan api menyebar, dan kumpulan api itu berubah menjadi susunan yang kuat, mengendalikan aturan ruang ini dan sepenuhnya menutupi master pengobatan kuno. Tidak baik. Master pengobatan kuno menunjukkan keterkejutan. Kemudian tungku kuno terbang dari tangannya. Tungku ini hanya seukuran telapak tangan, tetapi dalam sekejap menjadi setinggi manusia dan berisi segala sesuatu di alam semesta. Tungku Heng Yu kuno. Ini sebenarnya adalah tungku Heng Yu kuno. Tungku itu berputar, mengeluarkan aura ke langit, dan dengan keras itu menembus susunan api besar Qin Chen. Mata Qin Chen tiba-tiba menyusut dan dia membelah dengan telapak tangan, menggunakan telapak tangan sebagai pedang. Tiba-tiba aura pedang yang menakutkan membumbung ke langit, seolah-olah membelah dunia menjadi dua dan menabrak kuali itu. Duar,
Seketika kuali tungku itu bergetar hebat dan pecah dengan raungan yang keras. Kamu benar-benar dapat memblokir tungku Hengyu kuno saya dengan tubuh fisik Anda. Seberapa kuat tubuh fisik Anda? Kata master pengobatan kuno. Selanjutnya Qin-Chen mengguncang sosoknya, meninggalkan ruang ini, kembali ke ruang tamu, duduk dengan murah hati, kemudian berkata sambil tersenyum. Master pengobatan kuno, bagaimana dengan persetujuanmu sebelumnya denganku? Master pengobatan kuno itu kembali ke ruang tamu dan kemudian berkata dengan getir. Ngomong-ngomong, setelah beberapa saat, aula pengobatan kuno ini tidak dapat dipertahankan lagi. Bahkan jika saya berlindung kepada Anda, apa yang dapat Anda lakukan? Master pengobatan kuno itu duduk dengan putus asa, dengan wajah penuh kepahitan. Master pengobatan kuno, mengapa kecewa? Orang tua ini berkata sejak lama bahwa bisa memuja Chen Shao adalah kesempatan untuk balai pengobatan kuno Anda. Apakah kamu tahu siapa yang akan menyempurnakan resep pil yang sebelumnya? Itu adalah Chen Shao. Dan pil itu adalah untuk orang tua ini. Chen Shao akan menyempurnakannya untuk orang tua ini, kata Sang Gukong. Apa? Anda akan menyempurnakan pil itu sendiri? Master pengobatan kuno itu melompat dengan kaget. Meskipun dia tidak tahu tingkat pil itu, tetapi itu setidaknya membutuhkan alkemis tingkat suci untuk menyempurnakannya. Tetapi Sang Gukong sebenarnya mengatakan bahwa Qin-Chen sendiri ingin memperbaiki pil itu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ya, pil ini memang akan disempurnakan olehku. Qin-Chen mengakui secara terbuka, matanya berkilat dan kemudian berkata dengan ringan. Tetapi tidak sekarang, karena tuan muda ini belum menemukan semua bahannya. Setelah semuanya siap, tuan muda ini akan mulai menyempurnakan. Persiapan ini mungkin akan memakan waktu, kata Qin-Chen. Mendengar ini, master pengobatan kuno itu tiba-tiba menghela napas lega. Qin-Chen bermaksud bahwa dia jelas akan menunggu untuk menembus alkemis tingkat suci sebelum memurnikan. Tetapi sangat sulit untuk menembus alkemis tingkat suci. Apakah 100 tahun, 1000 tahun? Sementara itu, apakah Sang Gukong masih punya waktu untuk menunggu? Namun kemudian tanpa diduga, Qin-Chen berkata, waktu persiapan ini mungkin akan memakan waktu 1 atau 2 bulan, kata Qin-Chen dengan santai. Apa? 1 atau 2 bulan? Master pengobatan kuno itu tertegun. Qin-Chen sebelumnya berkata bahwa dia butuh waktu. Master pengobatan itu berpikir bahwa itu akan menjadi 1000 tahun atau beberapa ribu tahun. Tetapi siapa yang tahu itu hanya akan memakan waktu 1 atau 2 bulan. Master pengobatan kuno itu tidak bisa menekan keterkejutan di hatinya. Dia tidak menyadari bahwa Qin-Chen membual. Karena hal semacam ini tidak bisa dibanggakan. Dan kebenaran akan terlihat dalam 1 atau 2 bulan. Hahaha, master pengobatan kuno, bukankah sekarang kamu harus datang untuk menemui Chen Shao? Kata Sang Gukong. Dia tertawa ketika dia melihat ekspresi terkejut dari master pengobatan kuno. Master pengobatan kuno, saya telah melihat Chen Shao. Saya bersedia untuk tunduk kepada Chen Shao. Master pengobatan kuno itu segera memberi hormat dengan hormat. Baiklah, baiklah. Qin-Chen segera membantu master pengobatan kuno itu untuk berdiri. Dan dia akhirnya mengambil langkah pertama di kota Changshuan ini. Langkah selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan papilun Chendi. Hal pertama yang harus dilakukan Qin-Chen adalah memahami kekuatan alkemis kota Changshuan dan mengenal ramuan surga. Setelah mengetahui bahwa Qin-Chen perlu membaca semua obat pil klasik, meskipun master pengobatan kuno tidak tahu mengapa Qin-Chen ingin mengetahui hal-hal dasar ini, dia masih dengan tegas mengeluarkan semua obat klasik yang dia kumpulkan. Setelah mengambil begitu banyak buku klasik, kemudian master pengobatan kuno mulai memperkenalkan situasi alkemis kota Changshuan. Di kota Changshuan, kekuatan alkemis tidak rumit, tetapi sangat sederhana. Kekuatan alkemis terkuat adalah kekuatan yang disebut Papilun Sanyao. Papilun Sanyao ini luar biasa, dan kekuatannya tersebar di banyak kota di Yunzhou. Pengobatan yang bagus di kota Changshuan hanyalah salah satu dari cabangnya. Papilun Sanyao hanya melakukan bisnis besar. Kliennya termasuk kekuatan teratas dari kota Changshuan. Satu keluarga memakan setengah dari bisnis alkemis kota Changshuan, terhitung sekitar 50%. Selain Papilun Sanyao, masih banyak kekuatan alkemis yang tersisa di kota Changshuan, seperti Gu Pangjai, Si Hailou,
dan Gu Yaotang. Bahkan beberapa kekuatan ini memiliki beberapa ahli di tingkat menengah. Dan ada beberapa master alkemis tingkat tinggi yang sangat menakutkan. Persaingan antar kekuatan ini sangat sengit dan seringkali ada kekuatan yang naik dan turun. Mendengarkan penjelasan dari master pengobatan kuno, Qin Chen secara bertahap memahami distribusi kekuatan kota Changsuan. Tetapi ada satu hal yang membuat Qin Chen sedikit bingung. Jika Papillon Sanyao begitu kuat, mengapa hanya menempati 50% dari bisnis pil kota Changsuan? Jika dia mau, saya khawatir dia bisa menelan 80% pasar pil kota Changsuan, bukan? Kata Qin Chen. Hahaha, Chen Xiao, kamu tidak tahu. Alasan Papillon Sanyao hanya memiliki 50% bagian adalah karena kendali rumah tuan kota. Karena kota Changsuan adalah wilayah dari keluarga Ao. Karena itulah Papillon Sanyao hanya dapat menempati 50% dari bagian. Oh, begitu. Qin Chen mengerti apa yang dikatakan oleh master pengobatan kuno. Ngomong-ngomong, ketika kami masuk, kami mendengar orang-orang Gu Pangjai mengatakan bahwa kamu berutang sesuatu kepada mereka. Ada apa? Kata Qin Chen. Oh, master pengobatan kuno itu nampak menghela napas dalam. Itu semua karena saya ingin memurnikan pil Huang Gu Yiki. Jadi suatu ketika master pengobatan kuno ingin memurnikan pil Huang Gu Yiki, tetapi dia kekurangan 2 bahan obat yang langka. Gu Pangjau mengetahui berita ini entah dari mana. Kemudian dia memberi 2 bahan langka ini. Akan tetapi dengan syarat, setelah pil Huang Gu Yiki berhasil disempurnakan, dia meminta 3 dari hasil pil itu. Namun sayangnya pemurnian master pengobatan kuno gagal. Dan sekarang Gu Pangjau menagih pil Huang Gu Yiki dan memberi waktu 3 hari. Pil Huang Gu Yiki, Qin Chen berpikir dan segera mencibir. Saya pikir niat Gu Pangjai bukan pada pil Huang Gu Yiki, tetapi kepada aula pengobatan kunomu, kata Qin Chen. Chen Xiao, kamu benar. Sebenarnya sejak awal tujuan Gu Pangjai adalah balai pengobatan kuno saya. Hanya saja lelaki tua ini terlalu percaya diri sebelumnya. Kata master pengobatan kuno, jangan khawatir, serahkan masalah ini kepadaku. Pil Huang Gu Yiki, tunggu, saya akan mempelajarinya dengan cermat, lalu akan menyempurnakannya, kata Qin Chen. Apa, Chen Xiao, bisakah kamu menyempurnakannya? Tetapi sekarang hanya tersisa 3 hari. Kata master pengobatan kuno, 3 hari itu sudah cukup, hanya pil panah. Bahkan jika itu adalah pil puncak panah. Kata Qin Chen, dia berkata dengan bangga. Chen Xiao, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kata master pengobatan itu, dia berdiri dengan penuh semangat. Ayo cari ruang pil untukku terlebih dahulu. Aku harus mempelajarinya, kata Qin Chen. Dia pertama-tama harus mempelajari pil Dao di alam surga. Oke, Chen Xiao, lelaki tua ini memiliki ruang alkemis khusus di aula pengobatan kuno ini. Anda dapat yakin untuk mempelajarinya. Bagus, Qin Chen berdiri. Chen Xiao, tolong ikuti aku. Master pengobatan kuno itu memimpin Qin Chen ke kedalaman aula pengobatan kuno. Begitu Qin Chen memasukinya, Qin Chen langsung merasakan kekuatan balai pengobatan kuno. Ruang di dalamnya dilapisi satu sama lain seperti labirin. Dan ada ruang rahasia untuk obat mujarab. Apalagi di ruang yang dalam ini ada napas yang kuat. Bahkan ada napas dengan kultivasi yang menakutkan. Sepertinya kultivasinya hampir sama dengan Sang Gukong. Sesaat kemudian sinar cahaya melintas dan seorang lelaki tua muncul di depan Qin Chen. Master, siapa ini? Pria tua itu memancarkan aura yang mengerikan. Dia sebenarnya adalah seorang master di ranah alam suci bumi. Sun tua, ini adalah Chen Xiao. Balai pengobatan kuno saya telah menjadi milik Chen Xiao dan bergabung dengan Papillon Candi milik Chen Xiao. Mulai sekarang, aku, kamu, dan Chen Xiao akan menjadi keluarga. Master pengobatan kuno itu memperkenalkan kepada kedua belah pihak. Chen Xiao, ini adalah Ai Ansun dari Balai Pengobatan Kuno saya. Master di ranah alam suci bumi. Juga merupakan master nomor 1 dari Balai Pengobatan Kuno saya. Oh, Qin Chen tersenyum sedikit dan menatap tatapan Ai Ansun. Tidak tahu apa yang dipikirkan di dalam hatinya. Saat ini wajah Ai Ansun sedikit berubah, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu,
Tetapi dia ragu-ragu dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Qin Chen dibawa ke ruang alkemis. Ruang alkemis ini berbentuk persegi, seperti dibangun dari batu, tetapi tidak diketahui batu apa itu. Qin Chen menyadari dengan pikiran spiritualnya di bawah ruang alkemis ini ada atmosfer api bumi yang sangat besar. Jelas ada formasi yang terhubung ke bawah tanah. Qin Chen menyadari di ruang alkemis ini segala macam hal memiliki segalanya itu terlalu komprehensif, bahkan lebih kuat dari markas Papillon Pil benua Tianwu. Tetapi ini hanyalah ruang alkemis dari kekuatan alkemis tingkat tengah di kota Changsuan. Luar biasa, kata Qin Chen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.